Halo semua, perkenalkan, nama saya Firdopulo Simendang Situmeang. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara, bersekolah di SMA Negeri 1 Mara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Mara. Di sini, saya akan memenuhi tugas dari Ibu S. Ginting, yaitu mengulas suatu novel. Pertama-tama, apa sih itu novel? Novel merupakan karya prosa fiksi yang mencerminkan rangkaian kehidupan seseorang atau lebih yang mencerminkan dengan sifat setiap tokoh atau setiap wataknya. Di sini saya akan mengulas satu novel yang berjudul Kasus Rahasia di Balik Satu Pemerasan. Ternyata salah. Judulnya yaitu Kasus Rahasia di Balik Pemerasan. Tentu saja ini merupakan novel terjemahan dari The Case of the Stepdaughter of Secret. Ternyata judul yang pertama kali saya ucapkan dalam bahasa Inggris itu juga ternyata salah. Judul aslinya yaitu The Case of the Stepdaughter Secret oleh Ernest Stanley Gardner. Kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi Kasus Rahasia di Balik Pemerasan dengan ahli bahasanya yaitu Infone S, editor dalam bahasa Indonesianya yaitu Darus Susilowati, dan koordinator desain grafisnya yaitu David Pang, oleh Alisa Putra Communication CO pada 1997 dalam bahasa Indonesia dan Ernest Stanley Gardner 1996 pada bahasa Inggris. Di sini juga dituliskan dalam bahasa Inggris, Alright reserve the part this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmit in any form or by means electronic, machinery, photocopying, recording, and otherwise without the prior writing permission of the publisher. Diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh Alisa Putra Communication CO di Jakarta 1997. Yang beralamat di PO Box 130 Jalan Raya Bogor Jari Sawangan, Bogor, Indonesia. Entah apa bahasa Indonesianya saya juga tidak tahu. Nah, yang baru saja saya ucapkan itu merupakan biodata dari novel Kasus Rahasia di Balik Pemerasan. Jadi, berikutnya saya akan membahas tentang unsur intrinsik dari novel ini. Bagaimana dengan unsur intrinsipnya? Apa saja unsur intrinsik dari sebuah novel? Unsur intrinsik novel terdiri dari tokoh dan penokohan, tema, alur, latar, gaya bahasa, serta sudut pandang. Maka di sini akan mulai dari tokoh dan penokohan. Apabila kita membuka buku ini, di sini juga langsung diperkenalkan oleh tokoh-tokohnya dan penokohannya. Tapi akan saya ucapkan satu persatu sifat-sifat dari karakter-karakter yang ada di dalam novel ini. Para karakternya di dalam novel ini yaitu pertama dituliskan The Last Street. Dia sebagai tangan kanan, telinga dan mata dari Peri Mason yang menangani semua tugas kecil dari Mason. Artinya dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Peri Mason, sang pemeran utama. Dia sangat bijak dan mudah diandalkan oleh Peri Mason. Peri Mason sendiri yaitu pengacara cerdik yang menuai hasil yang lebih mengerikan dari yang ditanamnya. Artinya dia sangat bijak dan memiliki tipu daya yang sangat tinggi, dan dia dapat menipu semua orang yang ada dalam novel ini. Dalam novel ini juga terdapat tokoh yang bernama Rosena Andre yang merupakan korban dari pemerasan. Dia sangat ceroboh dan sangat bodoh. Dia menganggap dirinya dapat menyelesaikan masalah ini, nyatanya tidak. Malah dia semakin terperosok dan bergantung kepada waktu. Ada juga yang bernama Philip Barkov yang merupakan ibu kandung dari Rosena Andre. Dia juga sama halnya dengan anaknya sangat ceroboh. Kemudian ada yang bernamanya Mr. Bangkop yang merupakan ayah tiri dari Andrew Bangkop. Dia menganggap dirinya dapat menyelesaikan masalah masalah putrinya, dan menganggap masalah putrinya itu sebenarnya masalahnya. Dia menganggap bahwa putrinya diperas karena masalah yang dilakukan di masa lalu. Nyatanya tidak. Kemudian masalah putrinya diberikan kepada sang pemeran utama yaitu Peri Mason untuk ditangani. Kemudian di sini juga ditulis orang yang bernama Paul Beck yang merupakan detektif sial. Kemudian ada Evie Grimory, ternyata Evie Amory, pemain muda cantik. Dia terkenal menjadi publikasi dan sorotan oleh para wartawan setelah dia mendapatkan surat ancaman atau surat pemerasan kepada keluarga Barkov. Dan ada yang namanya Chungking Kingsley yang merupakan otak dari pemerasan. Kemudian ada Willy Gilly yang merupakan pemeras dari novel ini. Kemudian ada Jackson Blair yang merupakan tunangan dari Rosena. Lalu Dustin dan Lorraine Chambers merupakan pasangan suami istri yang andal dalam berenang dan menyelam. Ada Dwayne Kirby yang merupakan pengurus yacht club yang sifatnya pendiam.
Ada juga Cole S. Hobart atau Joel S. Hobart yang merupakan hakim terkenal. Kemudian ada juga seorang sheriff dan dua dadi. Ada juga orang yang bernama Turner Garfield yang merupakan pengacara penuntut. Kemudian karakter terakhir yaitu Fordyce yang tidak jelas asal usulnya. Itu merupakan tokoh dan penokohan. Berikutnya yaitu latarnya, banyak latarnya seperti latar suasana yang sangat menegangkan. Kemudian ada juga latar tempat seperti di ruang persidangan, danau, dan kantor dari Perry Mason. Alurnya menggunakan alur maju, kemudian diksinya menggunakan bahasa formal karena ini merupakan novel terjemahan. Kemudian sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir yaitu temanya tentang hukum dan tentang teka-teki dan tentang kemisteriusan. Itu merupakan unsur intrinsik dari novel ini yang berjudul Kasus Rahasia di Balik Pemerasan. Sinopsisnya menceritakan tentang jutawan yang bernama Mr. Brankop yang memiliki seorang putri bernama Roseanne Andrew yang akan menikah dengan seorang lelaki. Tetapi ternyata ada suatu kasus pemerasan sebelum pernikahan itu terjadi. Dia tidak ingin mengacaukan pernikahan putrinya yang indah dan berusaha menghentikan pemerasan yang terjadi pada putrinya. Lalu dia menghubungi seorang pengacara terkenal yaitu Perry Mason untuk menghentikan kasus yang sedang dialami oleh putrinya. Ternyata istri dari Mr. Brankop ini sangat ceroboh. Dia menembak sang pelaku pemerasan hingga sampai ke dalam pengadilan. Itu merupakan sinopsisnya. Lalu hal apa saja yang menarik di dalam novel ini? Novel ini sangat menarik karena teka-tekinya yang begitu sulit diterka, pelaku-pelakunya sangat sulit dan kita berprasangka bahwa pelakunya adalah si X dan si Y. Nyatanya bukan. Begitulah biasanya. Itulah hal yang menarik dari novel ini. Hal yang dapat dikutip dalam novel itu merupakan jangan bergantung pada tokoh tamu sendiri karena semua tidak dapat diatasi hanya dengan waktu. Waktu tidak menunggu tetapi waktu itu berjalan selalu. Sekian ulasan saya tentang novel Kasus Rahasia di Balik Pemerasan. Sebagai kata terakhir saya ucapkan, senja merupakan hal yang indah tapi fajar juga tidak kalah indahnya. Sampai sekarang masih tetap bersyukur karena masih dapat melihat senyum ayah dan ibu. Senyum adalah senyuman termanis yang pernah kulihat dari antara 1/1000 orang. Terima kasih.